Saya masih ingat pas pertama kali saya ke Malaysia, saya mau berak, saya lihat cebokannya kayak gini, saya kira cebokannya rusak, saya langsung gak jadi berak. Saya cek tempat lain, ternyata gitu juga. Saya kira kayaknya toilet di gedung ini semua cebokannya rusak. Habis itu saya ke tempat lain, oh ternyata Malaysia tuh emang gini ternyata cebokannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama Caca Maininyu di sini. Oke guys, sebelum Caca melanjutkan video reaction, seperti biasa Caca nak sapa kalian dulu dan nak tanya kabar kalian semuanya macam mana hari ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya guys ya. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, pasti kalian juga pernah merasakan bila kalian pergi ke suatu tempat ataupun suatu daerah, suatu negara, pasti merasakan culture shock. Betul tak? Betul kan? Sama seperti yang Caca rasakan juga. Ya kan? Dan juga nih teman-teman kita yang Caca nak reaction nih video ini, dia merasakan culture shock selama dia berada di Malaysia. Caca penasaran nih, apakah culture shock yang mereka rasakan itu sama seperti apa yang Caca rasakan waktu Caca di Malaysia? Ya kita tengok sama-sama nih. Nah kira-kira video seperti apa? Ya sudah lah ya, biar tak buang waktu kita langsung reaction videonya. Mau heran tapi ini Malaysia ya kan, ini mobil-mobil ini banyak parkir-parkir di sini ya. Kalau di Medan dah banyak ali. 2000 bang, 2000 bang, 2000 bang. Kalau nggak hilang ban-bannya semua. Udah. Betul bilang. Nah, ini abang. Kalau yang di luar wah. Ya, tapi ini kan nggak ada security-nya. Nah, roti. Mau heran tapi di Malaysia kan, betul tak? Betul. Caca Tiga pun hari itu culture shock cari-cari yang tukang saya alami parkir. selama saya di Malaysia. Yang pertama, di Malaysia tak ada ojol, kebanyakannya kereta atau mobil. Jadi biasa kita kalau di Indonesia kan mau cepat, mau murah, pasti naik ojek, ya kan? Nah, di Malaysia tuh tak ada. Betul. Yang kedua, di Malaysia tak ada tukang parkir. Itu saya suka. Sebab kalau di Indonesia tukang parkirnya kebanyakan, kadang-kadang biaya parkir lebih mahal daripada beli barang. Betul tak? Di sini nggak ada. Betul. Nah, yang ketiga, suka sangat dengar orang Melayu bercakap. Biasa kalau dekat Indonesia, saya akan selalu tengok Upin Ipin. Kalau dia bercakap kan, macam suka sangat saya dengar. Nah, di sini real kita dengar maci-maci atau kawan-kawan cakap bahasa Malaysia. Memang best lah didengar, saya suka. Oke guys, yang selanjutnya, orang Malaysia nih tertib orangnya. Langsung beratur. Apa-apa langsung beratur ke belakang hingga panjang. Betul. Contoh lah, misalnya kita beli makanan itu sedap. Nah, orang mesti banyak, tapi orang tuh langsung saja beratur ke belakang tanpa disuruh. Dan tak ada yang mencela. Itu saya suka. Kalau di Indonesia kan, kalau udah banyak macam itu, macam mana lah kita mencela biar masuk. Lepas itu Betul sekali. Kalau di Malaysia tuh ini memang juga saya suka. Nah, kalau you guys apa culture shocknya waktu tinggal di Malaysia? Boleh komen dekat bawah. Gitu. Tak apa, beli tempat mama aja, kita lepak tempat mama. Guys, aku udah 5 tahun di Malaysia. Dan dulu awal-awal aku di Malaysia itu ada culture shock ya. Culture shock. Nggak tahu kalian yang baru di Malaysia merasakan, mengalami atau enggak. Dulu tuh aku confused banget dengar kata mama. Ya benar kata mama. Caca pun pernah guys. Ya, rasanya sih lucu aja. Karena kalau di Indonesia mama itu kan ibu ya. Di sini kalau misalnya kita dengar kata mama itu pasti tempat makan kayak gitu. Jadi tuh dulu ada ceritanya awal-awal aku di sini di Malaysia kan kawan ada beli makanan. Dia bilang, "Oh, nanti beli tempat mama aja." Kayak gitu. Tapi beli tempat mama aja, kita lepak tempat mama. Betul. Dalam hati saya, dalam hati aku, mama. Oke, mama, mungkin ibu dia gitu, ibu dia. Lepas tuh ada beberapa waktu lagi kayak Caca guys. tempat mama lagi, tapi tempatnya berbeda gitu guys. Lalu aku pikir, lah, mama dia atau ibu dia itu banyak banget, gitu ya. Lalu akhirnya aku beranikan nanya. Ini mama itu mama, so gimana ya? Saya confused gitu. Lalu barulah dia jelaskan kalau mama itu artinya orang India Muslim. Kayak gitu artinya, kayak gitu ceritanya. Menurut aku lucu, tapi pasti di antara kalian kalau awal-awal di Malaysia ada yang bingung juga. Coba tulis di kolom komentar siapa yang sama-sama bingung dengan kata mama. Caca. Halo, jadi kali ini Caca aku bagi tahu orangnya. kalian lagi ya kan. Aku nih kan kadang
mau heran tapi ini Malaysia ya kan. Nah kalian tengok nih ya, gak ada cerita. Mobil tak ada cerita disimpan di garansi. Gila kalian, sekelas BMW Garansi. di luar cok, kena hujan cok. Gila kali ya, Oke. sekelas BMW dibiarin di luar kena hujan aja. BMW. Hah, Mas, Honda semua Civic. parkir kat luar. ngeri kali weh. Honda Civic pun kayak gini ah. Mau heran tapi Malaysia ya kan, tak mau diletak di dalam apa namanya? Tak mau diletak di dalam apa? Di dalam Apa, bagasi carport? itu ya kan. Garansi Bagasi. gitu kan. Ya, Honda Civic gila kali Hondanya. Bagasi. BMW pun di luar. Aduh ya Allah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Aduh, kapan awak kayak gitu ya kan? Mau heran Amin. tapi Malaysia. Pening juga awak. Tengok parkir mobil sini. weh. Bingung Ah. dah guys. Tak kali, betul bilang. Gila kali. Tak payahlah diheran-herankan lagi nih. Kalau dekat awak motor pun, itu tuh motor di situ tuh. Itu dekat awak tuh hilang tuh, malam-malam tuh hilang terus tuh. Harus dalam rumah. Harus dalam rumah. Betul gue bilang. Guys, salah satu culture shock saya di Malaysia itu adalah toiletnya, terutama ini cebokannya cuy. Lihat, ini cebokannya di Malaysia. Tidak ada ini minyak, tembak-tembaknya. Tembak Kalau di tembak. Indonesia kan enak ya, kasih ke bawah, disemprot, ditembak, keluar air. Kalau di sini harus kayak gini, dinyalakan dulu satu-satu, baru habis itu harus dikasih mati lagi gitu. Dan saya masih ingat pas pertama kali saya ke Malaysia, saya mau berak, saya lihat cebokannya kayak gini, saya kira cebokannya rusak, saya langsung gak jadi berak. Saya cek tempat lain, ternyata gitu juga. Saya kira kayaknya toilet di gedung ini semua cebokannya rusak. Habis itu saya ke tempat lain, oh ternyata Rusak. Malaysia tuh emang gini ternyata cebokannya. Top 3 culture shock Indonesia. Malaysia. Yang pertama sekali, honking, klakson. Okay, so kalau dekat Malaysia tu, kita akan bunyikan hong kalau betul-betul dah marah sangat. Jakarta tuh honking is like our morning coffee. Yes. Aku jujur lebih ke mesen es tehnya ribet. Yes. Bang, es teh satu. Nanti datangnya teh tarik. Oh, okay. Teh pakai susu kan? Betul. Okay, saya suka Masa iya? hospitality kat sini. Kalau waiter, kalau Bermain di mall lah. Bukanlah, bukan. Ini yang hal yang satu saya suka lah. Kalau pekerja kat sini, dia punya workers, dia punya waiter. Selamat datang Pak. Mau pesan apa? Sudah itu aja. Terima kasih. Malaysia tak ada. So kalau dekat Malaysia, paling-paling ada opening nak ya, apa? guys. Itu saja. Okay, terima kasih. Satu yang aku culture shock kat sini, dia punya domestic flight mahal. Itu aku juga culture shock dengan negara aku sendiri bang. Yes. Kalau aku direct flight Bukan dari itu Jakarta aja, ke kamu Aceh nggak culture lebih murah shock kalau tuh. misalnya aku ke KL dulu baru ke Aceh. Anjay, harus Crazy. Oke, segitu aja dari kita guys. Kalau misalnya kalian ada another culture shock dari Malaysia atau Indonesia, Tolong komen. komen di bawah. Ada 3 culture shock yang aku alami selama aku di Malaysia untuk pertama kali. Korang tahu apa? Yang pertama itu bus. Aku pikir kan kalau nak pergi mana-mana itu kita boleh stop bus pakai tangan macam ni. Rupanya kita mesti pergi ke bus station ataupun macam halte lah kan. Udah gitu kita bayar mesti pakai uang cash Tapi atau kalau di pas. Tanjung Pinang di halte guys, Terus yang kedua itu bahasa. Karena atau di di terminal. setiap negeri itu bahasa itu berbeda-beda. Jadi buat otak aku jadi blank. Dan perkataan itu aku tak boleh faham. Dengar dengan fasih. Tak macam air hujan jadi Tak Terus yang ada ketiga lah, itu sama coffee aja shop. di Indonesia pun macam gitu. Setahu Banyak aku, bahasa di yang Indonesia, berbeda-beda. coffee shop itu kan buka tengah hari lepas itu sampai pukul 10 malam kan. Nah, kalau di Malaysia di Johor, aku pergi ke coffee shop, dia buka pagi tapi dia tutupnya pukul 4 ataupun pukul 6. Itu aja. Mama Semoga kalian tahu. Kenapa ya di Malaysia nggak ada tukang parkir dan ini beda banget sama di tempat kita? Aku juga sempat heran pas Parkir pertama kali lagi. aku kesini. Karena setiap kali aku mau parkir, ya parkir aja gitu. Soalnya emang nggak ada yang jagain dan nggak ada yang minta-minta uang. Padahal parkiran tuh ada di mana-mana. Kebanyakan udah pakai mesin atau aplikasi resmi. Jadi kalau kamu bayar, udah jelas masuknya ke pemerintah dan tarifnya juga transparan. Bahkan di beberapa tempat Betul. ada yang gratis juga. Nah ini tuh karena parkir di sini memang dikelola langsung sama pemerintah daerah. Jadi semuanya tuh pakai sistem resmi
bukan perorangan. Nah, petugasnya ada nggak? Ya tentu aja ada. Tapi mereka bukan nungguin di tempat, mereka cuma patroli buat ngecek aja. Kalau nggak bayar ya bisa langsung kena denda atau kena saman. Nah, dendanya juga nggak murah, makanya orang-orang di sini lebih disiplin. Jadi orang-orang emang udah terbiasa buat bayar sendiri tanpa disuruh. Nah, ini yang beda banget sama di tempat kita. Kadang walaupun udah ada tulisan parkir khusus buat customer, tetap aja masih ada oknum yang minta uang parkir. Kayak di video ini nih. Nggak gratis, Pak. Jadi emang beda banget kan sama di tempat kita, bukan cuma sistem, tapi kebiasaannya juga. Kalau menurut kamu hal ini bisa nggak kita terapin di tempat kita? Tulis pendapat kamu di komen ya. Susah jawabannya susah guys. Udah susah, udah salah dari awalnya gitu ya kan. Oke, di sini Caca nak komen dari banyak video ini ternyata tukang parkir ya guys ya. Memang Caca pun itu salah satu culture shock Caca gitu ya kan. Karena Caca sempat hari itu waktu di Malaysia Caca cari tukang parkir. Kok tak ada tukang parkir. Cuman hari itu Caca tengok ada tukang parkir tuh di kawasan Coket. Tapi dia hanya membantu, dia tidak minta duit ataupun dia minta uang tak. Tapi dia hanya membantu guys. Nah, dari itu sudah gitu ya kan. Nah, terus kalau misalkan Caca tengok, orang Malaysia nih walaupun tak ada tukang parkir, tapi dia tahu macam mana nak letak mobil itu supaya rapi. Ya, di mana tempat yang harus dia letakkan kereta dia. Jadi tak perlu tukang parkir lagi gitu ya kan. Nah, terus juga kayak sepeda motor atau motosikal gitu ya kan. Nah, mereka boleh tuh letak dengan secara rapi sendiri gitu. Jadi tak gunakan tukang parkir lah. Gitu. Jadi betapa disiplinnya orang Malaysia ya guys ya. Nah terus kalau di tempat Caca nih, kalau seandainya kita nak parkir guys ya, kalau masuk kita sendiri, parkirkan sendiri, nanti dia tak ada tuh. Kita nak parkir, kita masuk sendiri, dia tak ada entah kemana. Tapi nanti bila kita nak keluar, kita nak balik tuh, baru dia muncul. Terus. Kadang Caca pun geram. Tadi aku masuk dia tak ada. Aku nak keluar dia ada. Nah terus juga Caca nak komen juga dari bahasa yang kata budak perempuan dalam video ini. Dia kata dia pening karena di Malaysia terlalu banyak bahasa daerah lah macam gitu ya. Tak, di tempat kita pun juga banyak. Itu karena kita tuh belum lama aja di tempat itu. Nah ini kan di daerah kita kan karena kita dah paham, karena kita dah biasa, karena kita dah tahu. Gitu ya kan, sama aja. Kalau Caca bilang itu tak termasuk culture shock, ya kan? Tapi ya itulah, itu kan pengalaman dia dan menurut dia ya guys ya, gitu. Nah ternyata sebagian besar video yang kita tontonin ini, sebagian besar Caca rasakan guys. Ya biasalah, namanya juga kita baru pindah ke satu tempat, suatu daerah, suatu negara pasti merasakan culture shock, ya guys ya. Oke guys, kayaknya sih cukup sampai sekian video reaction Caca kali ini. Terima kasih untuk semuanya yang sudah nonton video Caca ini sampai habis. Dan terima kasih semuanya yang sudah mensupport Caca hingga setakat ini. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Oke guys, sampai jumpa di next video. Assalamualaikum. Bye-bye.